Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, amma ba'du. Pada video kali ini kita akan membacakan dan merespons komentar-komentar yang berkaitan dengan video saya yang sebelumnya, yaitu tentang kritikan saya kepada Ustadz Adi Hidayat, yang mana beliau itu menerjemahkan asy'ara dengan pemusik. Nah, konteksnya ini bukan hanya masalah salah di dalam penerjemahan, tetapi ini juga merupakan sebuah kegagalan berpikir. Nah, silahkan bisa dilihat dulu videonya di dalam video saya sebelumnya. Sekarang kita akan membacakan komentar-komentar yang lucu-lucu lah ya, yang sekiranya bisa ditanggapi. Saya membacakan komentar ini karena memang ini bisa mewakili bagaimana dialektika berpikir di media sosial gitu. Ini ada yang bawah ini ya, dari Rijal 7626. Saya muslim yang sering dituduh Wahabi, tapi si AA ketika membahas masalah musik ini sangat bagus sesuai dengan para ulama. Nah, mungkin memang kebetulan ya di dalam hal ini pembahasan saya sama dengan Wahabi, yang mana mereka itu kan nyerang tuh sama Ustadz Adi Hidayat ya. Nah, termasuk yang diserang itu ya ini asy'ara diterjemahkan menjadi pemusik. Ya karena kebetulan sama, biasa di kita itu ada yang namanya the enemy of my enemy is my friend begitu. Jadi Wahabi itu sudah beda sekali dengan saya, itu sudah jauh sekali bedanya. Tapi kalau misalkan lagi nyerang kayaknya itu merapat. Ini tidak elok ya, seperti ini. Ya kita kalau misalkan lihat dalam satu permasalahan, dalam masalah saja. Sekali lagi saya ini tidak punya masalah dengan Ustadz Adi Hidayat sama sekali begitu ya. Kemudian lama-lama males juga ke AA. Ini bisa jadi bahan nyinyiran sama Wahabi. Dikit-dikit medsos, paling cerdas nomor 1 se-Indonesia wes. Nah ini sarkasme ya. Ini di reply sampai 50 replies nih. Coba kita lihat nih repliesnya. Betul kata kamu, ini akan menjauhkan umat belajar ke bahaya ini orang. Waduh, saya berbahaya. Yang bawahnya itu ada Hidayat itu manusia, ada kalanya dia salah. Wajar ada orang yang mengoreksi kesalahannya. Nah itulah, jadi begini ya, saya ini sama sekali tidak mengaku orang yang paling cerdas se-Indonesia, enggak ya. Saya itu mengaku orang paling cerdas sejauh itu ya, paling di kecamatan saya, itu sudah selesai di situ. Se-Kabupaten Garut pun saya enggak ngaku. Jadi kalau ada orang Cilawu ini yang merasa lebih cerdas daripada saya, silahkan datang ke saya begitu, atau komen di sini biar kita ngobrol ya. Saya itu nggak ngaku paling cerdas Indonesia, enggak. Cuman saya ini mengaku paham pola berpikir. Jadi tatkala seseorang ini berpikirnya salah, alur berpikirnya salah, saya bisa membuktikan bahwa orang itu alur berpikirnya salah begitu. Jadi nggak sama sekali ya. Kemudian di sini si paling benar dan paling berilmu mengukur kedalaman ilmu wek diketawain kucing. Enggak, saya ini bukan mengukur kedalaman ya. Jadi Ustadz Adi Hidayat itu pengetahuannya banyak, tetapi pengetahuan di dalam pola pikirnya itu tidak sebagus yang disangka. Menarik banget atas pemaparannya. Jadi tahu ini loh pembahasan yang namanya ilmu mantik, yang dulu nyantri cuman sebentar tapi belum pernah belajar ilmunya, tapi cuman sering dengar namanya aja. Buat semoga selalu dalam lindungan Allah, dan buat AA juga yang sudah memaparkan ilmunya sehingga sampai kepada saya walaupun hanya sekelumit. Amin ya. Kita mendoakan mudah-mudahan Ustadz Adi Hidayat itu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijaga lisannya, ditambahkan ilmunya, ditambahkan berkahnya, karena beliau itu memang aset kita begitu. Cuman ya kalau misalkan salah ya salah ya dalam permasalahan itu, dalam beberapa masalah. Kemudian memang di dalam mantik itu ini masalahnya. Jadi mantik itu dipelajari di pesantren begitu ya. Malah filsafat ilmu itu tidak jauh dengan mantik, itu dipelajari di kuliahan-kuliahan, itu sudah menjadi mata kuliah wajib ya, semester 1 biasanya atau semester 2. Nah ini masalahnya begini, jadi ilmu mantik itu dia dipelajari teorinya, tetapi untuk dijadikan malakah berpikir itu sulit begitu. Sama saja dengan nahwu ya, kita sudah belajar nahwu, sudah belajar jurumiyah, sudah ngafalin alfiyah, tapi tatkala disodori kitab kadang-kadang macet juga di dalam membaca begitu. Memang ini dua perkara yang lain antara belajar mantik dan menguasai mantik sebagai pola pikir. Sudah mirip Harry Pras menyalahkan Betul, itu banyak sekali yang bilang saya ini sudah mirip Harry Pras. Saya emang gak ada masalah begitu ya, mau dibilangin mirip sama siapa, cuman justru saya menunggu Harry Pras mirip sama saya. Jadi saya menunggu Harry Pras itu
tatkala menyalahkan sesuatu berdasarkan ilmu, dan itu insya Allah masih lama, masih jauh gitu ya kalau Harry Price itu. Cuma saya emang gak menjadi masalah. Ini ada replace-nya nih, bagus. Si Agarut sudah merasa the only one truly. Enggak. Saya bukan the only one. Saya itu tahu dalam beberapa masalah itu ya ada hidayat benar begitu. Dalam permasalahan tauhid misalkan benar beliau itu alhamdulillah ya. Kemudian Gus Baha misalkan dalam banyak sekali permasalahan beliau itu benar dalam banyak sekali permasalahan. Tetapi ada permasalahan-permasalahan yang salah, yang salahnya itu fatal begitu. Nanti kita akan bahas itu. Nah inilah, lewatkan lagi begitu ya ke bawah nih. Kemudian pas, jelas, tepat, mantap. Nah ini ya sudahlah, ini mah lewat saja ya. Kemudian sayang bahasanya tidak ada lawan bicara, yang pada akhirnya semua perkataan seakan paling benar, sangat disayangkan. Ya memang kan karena mereka juga ya juga kan lagi ngobrolnya ini gak ada lawan bicara begitu. Jadi apakah tatkala ngomong di hadapan orang banyak itu menjadikan ada lawan bicara? Kan enggak ya, sama-sama monolog juga. Dan monolog itu di-upload di YouTube, kemudian ditonton oleh banyak orang tanpa ada informasi pembanding. Ya akhirnya beberapa orang itu harus mengeluarkan informasi pembanding begitu. Untuk apa? Ya supaya orang-orang belajar, karena saya sudah mengatakan berulang kali, kalau kita ini memiliki ilmu, kemudian ada orang yang ngawur di dalam ilmu yang kita miliki, ngomong ngawur di dalam ilmu yang kita paham, kita itu ada ghairah begitu ya, ada kecemburuan begitu, dalam pengertian ini kok ngawur ngomongnya begitu. Ya harus diseimbangkan informasinya. Kalau sudah diseimbangkan informasinya, orang mau ngambil apa terserah. Hadir semoga sehat selalu, amin amin. Terima kasih ilmunya, sama-sama, sehat selalu. Hadir logis dan lugas, lanjutkan. Masya Allah, ini manusia paling menguasai, semua dikomentari. Mesti aja kayak gini ya. Jadi nggak usah seperti ini. Ini ada yang namanya mahalun niza ya. Permasalahan saya dengan Adi Hidayat di dalam permasalahan ini adalah mengenai asy'ara diterjemahkan menjadi pemusik. Yang saya katakan itu terlalu umum. Jadi asy'ara dengan pemusik, dengan pujangga. Nah, jadi pujangga dengan pemusik itu dia umum khusus min wajhin. Dalam pengertian ada pemusik yang bukan pujangga, ada pujangga yang bukan pemusik, ada pujangga yang sekaligus pemusik. Jadi asy'ara dimaknai dengan pemusik itu salah begitu. Ya dikomentari yang salahnya saja. Kalau misalkan mau membuktikan saya yang salah, serang itu mukodimah yang saya bawakan. Nggak seperti ini. Gitu, dari semua penyampaian. Secara keilmuan saya suka dengan video-video AA. Ya sudah, inilah ya, lewat saja. Semangat, Allahumma lakasumtu wa bika amantu ya saum. Jazakallahu khairan, sama-sama, amin. Kalau dari terjemahan Al-Quran Depak disebut para penyair menurut keumuman pandai membuat syair seperti puisi, syair lagu dan lain-lain. Sementara pemusik yang pandai memainkan alat musik biasanya mengikuti syair, ada juga yang tidak. Pujangga dengan penyair sama, kecuali pujangga, ya itu intinya ya. Sekali-kali bahas Imam Mahdi insya Allah. Dari sini kita bisa tahu ketinggian. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Tetap semangat, terima kasih. Ini banyak juga yang bagusnya ya. Jadi saya itu waktu baca itu kok kira-kira banyak yang jelek, ternyata banyak yang bagusnya juga, alhamdulillah. Nah ini kalau yang paham dengan apa yang saya jelaskan, karena itu yang dimaksud. Jadi kita ini ya orang yang sedikitlah memiliki ilmu begitu, tatkala menjadi wasilah bagi orang lain untuk memahami suatu permasalahan, suatu perkara, kita ini senang sekali, sangat senang sekali. Alhamdulillah begitu. Itu yang diinginkan. Saya jadi ingat suatu kisah ya, ada ulama, saya lupa lagi nama ulamanya siapa itu. Beliau itu ilmunya sangat tinggi sekali. Dan beliau itu suka pindah-pindah ya. Kenapa? Karena apabila beliau itu ada di suatu kampung, di suatu negeri, kemudian di negeri itu tidak ada orang yang bertanya tentang keilmuan, beliau itu pindah. Ya, beliau berkata bahwa negeri ini tidak ada faidahnya begitu, tidak ada barokahnya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang bertanya tentang ilmu. Nah begitu. Jadi ilmu itu tatkala kita sudah punya dan kita bertanggung jawab, kita tahu ilmu kita yang benar mana, ilmu yang zonni yang mana kita tahu. Maka tatkala ada orang lain misalkan yang tidak memahami, kemudian kita dengan izin Allah menjadi jalan orang lain itu paham, itu sebuah kebahagiaan. Ya, konten hanya mencari kesalahan orang lain. Apa itu ajaran agama Islam yang kau anut? Kalau niat meluruskan, ya datang langsung ke orang yang bersangkutan, tidak dengan cara seperti ini.
Jadi begini, kalau misalkan salahnya itu tidak diupload di YouTube, tidak menyebar, apalagi menjadi tema nasional, saya nggak bakalan upload di YouTube juga. Saya punya tetangga nih ya di sini, sholatnya acak-acakan begitu, dan jadi imam masjid. Apa saya upload di YouTube itu? Ya, ini ada orang namanya Anu. Sholatnya salah begitu, ya enggak lah. Tapi kalau misalkan di dalam tempat yang seperti ini, ya kita selesaikan di dalam tempat yang seperti ini begitu. Ini kan menjadi dialektika pemikiran yang ada di tempat yang sama. Jadi ini orang udah nggak paham juga media begitu. Enak sekali kalau misalkan orang sekarang boleh ngomong seenaknya di YouTube begitu ya, salah juga diomongin. Kemudian kalau kita mau menyelesaikan kita harus datang ke orangnya begitu. Ya udah ongkos begitu, tenaga, waktu lama. Cuman ya mudah-mudahan suatu waktu bisa ngobrol. Nggak ada yang benar, semuanya diselisihi. Hanya kau yang benar, oh kotoran. Nggak begitu. Jadi tidak semua diselisihi. Ya, saya menyelisihi Wah dalam beberapa masalah, Gus Paha dalam beberapa masalah, kemudian siapa kemarin itu belum ya? Ya Idrus Romli belum itu. Itu cuma dalam masalah wahidiyah saja. Nanti akan kita bahas begitu insya Allah. Ini sudah lama cuman masih belum sampai sekarang. Jadi nggak semua orang juga. Ya Kiai Bakit itu Kalimantan saya nggak komentar begitu. Kemudian Ustadz Abdul Somad saya nggak komentar. Buya Yahya saya nggak komentar. Masih banyak sekali. Gus Koyum saya nggak komentar. Banyak sekali ulama-ulama yang selamat dari komentar saya. Jadi semua begitu. Enggak. Nama Facebooknya apa? Coba dicari ya. Angga Sugih Pragina. Nah, itu nama saya. Frustasi nyerang Wahabi nggak viral-viral. Akhirnya membabi buta nyerang siapa saja. Yang penting eksis bikin konten. Ini sudah menyerang intensi ya. Intensi saya bukan ke sana. Jadi intention. Niat saya bukan ke sana sebetulnya. Dan percuma juga saya menjelaskan niat saya apa. Cuman saya itu bukan mau menyerang Wahabi, bukan. Tapi mau membahas perkara-perkara yang salah. Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan karena kalau misalkan saya melihat nih, Ustaz Adi Hidayat ini salah misalkan dalam suatu perkara, misalkan dalam perkara Asy'ariyah ini. Berarti kan saya bercanggah dengan beliau nih di dalam permasalahan itu. Nah, kalau bercanggah dengan beliau di dalam permasalahan itu berarti kemungkinannya dua, imma Wah yang salah atau saya yang salah. Nah, saya ini ingin sekali apabila saya salah ditunjukkan kesalahan saya daripada saya simpan sendiri kesalahannya. Makanya saya buka di media sosial dan sampai saat ini nggak ada juga yang bisa mengcounter apa yang saya bawakan begitu sampai saat ini, minimalnya dalam permasalahan ini. Bukan berarti saya tidak memiliki kesalahan, ada juga kesalahan-kesalahan saya, kalau mau dicari-cari mah banyak begitu. Dan kalau misalkan sampai ditampilkan di komentar, kemudian kebetulan saya baca, kemudian saya tahu dan sadar bahwa itu adalah sebuah kesalahan, saya itu sangat bahagia sekali begitu. Kan nggak apa-apa lah, kita ini siapa sih begitu. Salah di dalam ilmu itu masih diluruskan di dunia, itu harusnya seneng ya, nggak seperti ini. Jadi dalam bab ilmu itu bukan UFC begitu, kita perang, kita berantem yang satu bonyok, harus ada menang ya, harus ada yang unanimous decision begitu, harus ada yang juara. Enggak seperti itu dalam ilmu itu. Ilmu itu gudangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau apa yang kita ketahui tidak sesuai dengan kenyataan, berarti bukan ilmu. Lah kalau misalkan bukan ilmu, kemudian kita ini diluruskan oleh orang begitu, siapapun itu harusnya bahagia, harusnya senang begitu. Nah, nanti itu kita bahas ya. Saya sepakat dengan kritik ini Ustadz. Saya kagum dengan Ustadz Adi. Cuman kadang memang banyak hal yang beliau sampaikan bertentangan dengan apa yang kita pelajari di pesantren dulu. Allahu a'lam. Nah, ini Ustadz Adi Hidayat ini sering offside ya. Nanti kita bahas juga nih di dalam pikirannya. Penjelasannya detail, mantap. BTW dengar kata pujangga jadi ingat lagu Best Jam ya. Mungkin aku bukan pujangga yang itu ya. Suara saya jelek lah, malas nyanyi itu. Berani debat gak ayam sayur? Loh saya ini satu pesantren dengan yang bersangkutan dengan Ustadz Adi Hidayat. Ustadz Adi Hidayat itu tahu saya itu tahu beliau begitu. Kalau misalkan urusan ngobrol, diskusi, suka sering kita itu. Jadi kalau misalkan sampai ada waktu, sampai ada jodoh dari Allah Subhanahu wa taala, kita berdiskusi, nanti lihat sendiri begitu. Masih aja telat mang. Ya, kalau misalkan yang namanya kesalahan itu nggak ada telatnya. Mu'tazilah itu salah sudah dari ribuan tahun yang lalu, tapi sampai sekarang masih dibahas. Ini lewat saja ya. Kemudian sudah lama tapi baru sekarang diungkit lagi. Allah ini mah mau cari cuan aja. Pertanyaan saya, Anda punya keilmuan apa? Iya, ini masalah sudah lama. Kemudian masalah sudah lama, sebagaimana tadi saya jelaskan, itu tidak menjadikan sesuatu itu usang untuk dibahas.
Kalau misalkan mau cari cuan saja, ya itu mah terserah kamu apa pandangannya, karena saya punya niat dan niat saya ini yang tahu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nanya keilmuan saya apa, saya ini punya ini pengakuan saya ya. Saya memiliki expertise di dalam ilmu mantik. Saya juga paham ilmu tauhid. Itu ilmu tauhid saya melebihi rata-rata begitu. Kemudian saya juga memiliki kepahaman yang lumayan di dalam usul fikih. Saya juga memiliki kepahaman yang sedikit banyak di dalam ilmu fikih. Ya, itu keterbatasan saya itu di dalam ilmu sejarah. Saya itu terbatas, masih belajar sampai sekarang begitu. Ya, yang lain-lain. Nahwu sorof itu kalau misalkan nggak punya, nggak bakal bisa baca kitab. Ya, saya tuh punya apa? Punya alat, punya nahwu itu sampai alfiyah itu syarahnya ya 700 bait saya selesai, alhamdulillah itu. Insya Allah lah kurang lebih. Ya, kemudian balaghah itu saya memiliki kemampuan juga di dalam balaghah sedikit banyak. Jadi nggak apa namanya? Kalau misalkan mau tahu keilmuan saya bagaimana, ya tinggal ditimbang saja. Kalau kamu tidak punya timbangan, kamu nggak bakalan tahu ilmu saya sedalam apa atau sedangkal apa. Rusuh malah makin gak respect sama kontennya. Bukannya membangun fundamental persatuan sesama Islam, malah bikin perpecahan. Makanya Islam dijajah terus. Nggak, perpecahan itu dalam hal apa ya? Kalau dalam hal keilmuan biasa, nggak jadi perpecahan begitu. Syafi'i beda dengan Maliki, Maliki dengan Hambali. Dari mulai madhab nahwu ya, ada madhab Kufah, ada madhab Basroh. Kemudian tauhid nih, ada Asy'ariyah, ada Maturidiyah. Itu sudah berbeda madhab di dalam beberapa permasalahan. Itu berbeda qodiyahnya, berbeda hukumnya. Tetapi kan nggak jadi perpecahan. Ini kamu nih yang primitif ya. Orang lagi ngobrolin masalah intelektual kok disebut perpecahan. Enggak, kita nggak tawuran kok. Ya. Bisa jadi teori Darwin itu benar dalam kesamaan tertentu menurut pemikirannya. Ya, apa ini maksudnya? Semoga sehat dan panjang umur. Oh, nanti mimpi Muhammad Qasim insyaallah lah. Dulu suka, sekarang malas. Saya suka lihat persatuan Islam dari abang kader. Ya nggak apa-apa kalau misalkan dulu suka sama saya karena saya ngeritik Wahabi, kemudian kalau saya ngeritik Gus Baha jadi nggak suka, kalau saya ngeritik Wah jadi nggak suka. Ya itu mah tidak menunjukkan apa-apa, cuman menunjukkan kamu itu punya kebencian begitu. FP-nya guru apa sudah tadi ya? Kemudian udah ini udah polemik lama sudah. Cuman 3 root yang ilmunya paling tinggi di antara ustadz dan para kiai. Nah ini juga sarkasmi lagi. Nggak usah kayak gitu ya. Iya ya, beda jauh pemusik dengan pujangga. Misal pemusik itu Dewa Bujana. Nah ini tapi yang ada kapasitas pujangga itu Meli Guslow. Iya itu terkenal tuh. Jadi Mbak Meli Guslow itu, Teh Meli itu beliau jago. Oh, bukan Teh Meli ya. Siapa itu? Titik Puspa ya. Titik Puspa itu jago bikin lagu tetapi nggak bisa main musik begitu. Itu salah satunya. Nah, kemudian Dewa Bujana kan itu pemusik tuh. Gitar ya kalau nggak salah. Beliau itu. Tapi nggak bisa bikin lagu. Ahmad Dhani itu bisa musik, bisa pujangga begitu. Ya, sudah dulu lah ya. Demikian. Ini komennya banyak 200 lebih. Jadi ala kulli halin mudah-mudahan bisa mengambil ibroh dari apa yang dibacakan. Jadi ada dialektika pemikiran dan kadang-kadang memang komentar itu seperti itu. Kita ngomongnya kemana, komentarnya kemana gitu. Nggak sesuai dengan mahalun niza'. Ini kita doakan mudah-mudahan ya semua orang juga pengen betul, pengen baik, pengen benar dan mudah-mudahan sampai kepada kebenaran itu meskipun banyak rintangannya, banyak yang harus dikeluarkan, banyak yang harus diperjuangkan. Demikian wallahu taala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.